Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bacaan Alkitab terdapat di dalam Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat 17 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 18 sampai 24 Februari tahun 2024. Bunyinya sebagai berikut. Dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu aku mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, seorang ahli perjanjian lama bernama S.R. Driver mengatakan bahwa nubuat Sakaria pasal 11 adalah nubuat paling penuh teka-teki di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kita perlu melihat perbandingan yang mirip tetapi berlawanan, yaitu dari Yehezkiel pasal 34 ayat 10 sampai ayat 12. Yehezkiel mengatakan bahwa para gembala yang jahat, yaitu para pemimpin politik dan raja-raja, akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan membuang Israel dan Yehuda karena raja-raja mereka yang rusak menyebabkan seluruh rakyat menjadi rusak.
Dia tidak akan membiarkan raja-raja kejam yang menindas rakyat mereka sendiri. Dia akan menghakimi mereka semua dan membuang mereka semua. Semua raja yang kejam dan mengabaikan Tuhan akan dihukum, dan Tuhan akan mengangkat gembala yang sejati, yaitu Sang Anak Daud, untuk menggembalakan mereka. Tuhan menjanjikan Sang Raja sejati. Nah, siapakah Sang Raja sejati itu? Dia adalah Tuhan sendiri. Ini bisa kita bandingkan dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 12. Tetapi dia juga adalah Daud, anak Daud, Sang Mesias, sebagaimana dikatakan dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 23 sampai 24. Tetapi ini adalah nubuat yang dapat disalah mengerti. Orang Israel yang tidak tahu siapakah yang sedang dibicarakan Tuhan dapat salah dan menyambut gembala palsu lainnya sebagai Sang Raja sejati itu. Inilah yang ingin dicegah oleh Tuhan melalui Sakaria. Dalam kitab Sakaria ini Tuhan malah memerintahkan gembala palsu untuk memerintah atas umat Tuhan. Dalam Sakaria pasal 11 ayat 4, Tuhan memerintahkan Sakaria untuk menjadi contoh dari gembala yang jahat yang akan Tuhan bangkitkan untuk memerintah Israel. Sakaria akan menggembalakan domba-domba sembelihan. Domba-domba ini dibimbing bukan untuk mendapat rumput yang hijau atau air yang tenang, tetapi untuk dibantai dan diambil dagingnya. Gembala-gembala yang jahat itu bahkan bersyukur kepada Tuhan karena boleh mendapat untung dari menjual domba-domba itu yang dibantai. Ayat 7 dikatakan bahwa Sakaria membawa tongkat yang disebut kemurahan dan ikatan. Tetapi tingkah Sakaria sangat tidak sesuai dengan dua tongkat itu. Ayat 8 dikatakan bahwa 3 orang gembala tersingkir oleh Sakaria. Mungkin Sakaria bertindak begitu jahat sehingga mereka tidak tahan menjadi gembala bersama-sama dengan Sakaria. Sakaria menjadi begitu jahat sehingga domba-domba pun tidak lagi tahan terhadap Sakaria. Ini boleh kita bandingkan dalam ayat 8. Ini semua untuk menjadi gambaran mengenai rancangan Tuhan yang mendatangkan bencana kepada umat Tuhan. Tuhan membiarkan gembala-gembala jahat memerintah umatnya. Selanjutnya ayat 9 mengatakan bahwa Sakaria bahkan membiarkan domba-dombanya mati. Dia tidak peduli kalau mereka akan mati, sakit, sekarat, atau mengalami apapun. Ayat 10 mengatakan Sakaria mematahkan tongkatnya untuk membatalkan perjanjian dengan para gembala. Ini melambangkan perjanjian Tuhan dengan umatnya yang rusak dan hancur karena pelanggaran umat Tuhan itu sendiri. Ternyata semua tindakan Sakaria adalah firman Tuhan bagi Israel. Ayat 11 dikatakan bahwa para gembala tahu bahwa Tuhan sedang berfirman melalui tingkah laku dan perkataan Sakaria. Tongkat kemurahan dan ikatan dihancurkan oleh Sakaria sebagai pesan bahwa anugerah Tuhan bagi Israel tidak akan diberikan dan perdamaian antara Yehuda dan Israel tidak akan terjadi. Tuhan bahkan menekankan bahwa gembala yang bodoh dan jahat akan menggembalakan Israel karena Tuhan memang menyerahkan Israel pada gembala-gembala bodoh itu. Semua tindakan Sakaria ini adalah untuk memberikan pesan dari Tuhan bahwa setiap orang yang mengaku sebagai gembala yang baik, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yehezkiel 34 adalah gembala palsu yang hanya akan membuat Israel makin sengsara. Ini adalah peringatan yang begitu keras sekaligus catatan mengenai apa yang telah terjadi dahulu di dalam sejarah Israel. Anak Daud yang Tuhan janjikan bukanlah Salomo atau Rehabeam atau bahkan bukan Hizkia dan Yosia. Anak Daud yang akan menggenapi janji Tuhan dengan sempurna adalah Kristus, bukan raja-raja di dalam sejarah kerajaan Yehuda dan Israel.
Raja-raja Israel dan beberapa raja Yehuda bahkan menjadi raja yang membangkitkan murka Tuhan. Mereka bukanlah yang membawa damai bagi Israel, tetapi mereka bahkan akan menjadi penyebab hancurnya Israel. Namun selain memberikan catatan mengenai apa yang pernah terjadi dalam sejarah yang lampau, bagian pembacaan kita saat ini juga memberikan peringatan bagi Israel untuk menantikan siapakah raja yang tepat. Siapakah orang yang cocok untuk memimpin Israel? Dialah Kristus anak Daud. Bagaimana dengan orang-orang yang datang sebelum Kristus? Mereka yang mengaku sebagai gembala seperti yang dijanjikan oleh Yeskiel adalah pencuri dan perampok, termasuk dengan mereka yang akan datang menjadi penguasa Israel seperti para imam besar keturunan keluarga Malkabeus, Herodes dan keturunannya. Tidak satu pun dari mereka adalah gembala yang dinubuatkan oleh Yeskiel. Tuhan mau Israel menantikan Sang Mesias, bukan sekadar keturunan Daud, apalagi orang-orang lain yang mau mengambil kuasa atas Israel. Saudara-saudara, raja-raja di dunia ini memerintah dengan tangan besi. Demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pengikut Yesus menjadi pemimpin dengan merendahkan diri sebagai pelayan. Raja yang melayani, Tuhan yang menjadi hamba, Tuhan yang menyerahkan nyawa. Semua ini tidak dikenal oleh pemimpin-pemimpin dunia. Siapakah yang akan menjadi raja atas Israel? Dia yang datang untuk menjadi hamba. Dialah Raja Israel. Siapakah yang akan mengembalakan umat Tuhan? Dia yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umatnya. Dialah gembala yang sejati. Pengharapan orang Israel akan datangnya Raja sekarang diarahkan oleh Tuhan melalui Zakaria. Tuhan mau mereka menantikan Kristus yang sejati. Dan setelah Kristus itu datang, Tuhan mau mereka semua meneladani Kristus. Umat Tuhan harus meneladani Kristus. Umat Tuhan tidak boleh meneladani dunia ini yang sibuk mencari kuasa dengan kekuatan politik atau kekuatan uang. Mengapa tidak? Karena Raja kita adalah Raja yang rela menjadi hamba. Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Tuhan kita adalah Tuhan. Mengapa tidak? Karena Raja kita adalah Raja yang rela menjadi hamba. Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengorbankan nyawanya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari demi hari? Sibuk dengan konflik karena sifat egois kita? Sibuk dengan ambisi pribadi mau menjadi yang terbaik? Sibuk dengan keangkuhan hidup? Sibuk mencari cara untuk ditakuti orang lain? Sibuk mencari cara untuk memengaruhi orang lain? Marilah kita belajar dari Kristus. Dia tidak pernah memiliki ambisi apapun demi meninggikan dirinya sendiri, meskipun dia sangat layak untuk ditinggikan. Apakah kita benar-benar orang Kristen? Hubungan kita dengan orang lain akan terus menjadi hubungan dengan melihat untung rugi. Hubungan oportunistik, tidak ada kerelaan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu marilah belajar menjadi hamba bagi orang lain. Mari belajar saling menghargai. Biarlah orang Kristen tidak menghina Tuhan dengan menjadi gembala yang jahat, serakah, memanfaatkan orang lain. Tetapi biarlah kita belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Sang Gembala Agung kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.